Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Berikutnya kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, dan kita sedang membahas hadis la tusahib illa mu'minah wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang soleh, dan jangan ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kita masih berada di penggalan pertama dan belum membahas penggalan yang kedua. Dan penggalan kedua butuh perincian dan jangan ditelan mentah-mentah. Dan begitulah cara memahami hadis Nabi SAW. Kita harus kembali kepada keterangan para ulama, keterangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, lalu tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, lalu imam-imam mujtahidin seperti 4 imam madhab dan lain-lain. Tapi sekali lagi kita kembali ke penggalan pertama, la tusahib illa mu'minah, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Pembahasan terakhir kita bahwa ternyata Nabi SAW menyampaikan hal ini karena diantaranya bahwa tabiat, karakter itu dicuri, hadirin. Jadi bukan lagi dipengaruhi, tapi bahasa para ulama dicuri. Kenapa para ulama mengatakan bahwa tabiat dan karakter dicuri? Karena seringkali kita terpengaruh dengan tabiat orang tanpa kita sadari dan tanpa kita inginkan. Tiba-tiba karakter kita yang sebelumnya diambil dan digantikan dengan karakter yang lain. Kan nyuri itu diambil. Kita biasa bicara santun, runut, tiba-tiba setelah bergaul dengan beberapa pihak, baru jalan 1, 2, 3 bulan, kita jadi menggunakan kosakata kasar, lalu mulai menyebutkan penghuni tetap kebun binatang, padahal dulu nggak pernah kita ngomong demikian. Dan kita nggak sadar juga. Lalu mungkin ada orang terdekat kita, orang tua kita atau sahabat kita yang baik, lu kok berubah sih gitu. Dulu lu nggak pernah ngomong begini. Dan itu terjadi di banyak pihak. Dan mungkin kita alami itu dulu misalnya. Jadi tabiat itu tercuri atau dicuri. Korban pencurian itu ketika diambil barangnya nggak sadar dia. Kalau sadar kan namanya dirampas, bukan dicuri. Ditodong tuh sadar. Tapi kalau dicuri orang nggak sadar, lagi santai, orang lagi duduk kajian, motornya dicuri, nggak sadar nih motornya diambil orang, sendalnya dicuri. Nah begitu kan tabiat. Jadi makanya disinilah bagaimana perlu menjelaskan bahwa gaya kepedean dalam bergaul itu
menunjukkan dia nggak paham teori dan nggak paham praktek. Karena ada banyak orang kepedean. Lo kenapa gue bisa jaga diri bro? Gitu. Oh, oke. Mas, kenapa anda bergaul sama dia? Gue bukan anak kecil lagi. Gue udah dewasa. Gue ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Ya udah, cobain aja. Dan orang yang ngomong kayak gitu, lihat deh, berubah dia. Kemakan omongannya. Karena sekali lagi, pertama dia nggak punya ilmu. Lalu ulama yang mengatakan tabiat itu dicuri, itu ilmunya segudang. Terus yang kedua, orang-orang kayak gitu pun juga pengalaman hidupnya nggak sedalam para ulama. Nggak sedalam para ulama. Ulama tuh keliling dunia, hadirin. Dan keliling dunia itu bukan ke tempat-tempat wisata, ketemu orang, ketemu budaya, ketemu kultur. Makanya dalam dunia ilmu kan ada rihlah fi talabil ilm, melakukan perjalanan jauh, melakukan safar untuk menuntut ilmu. Itu salah satu fungsinya, kata ulama, dalam rangka mempelajari kultur, budaya, adat orang-orang di dunia ini, sehingga mereka ngerti gimana ngadepin orang. Nah, kita nggak ngerti. Lo sok-sokan, gue bisa jaga diri. Imam Syafi'i itu kemana-mana, dari Mekah, awalnya dari Palestina ke Mekah, lalu ke Madinah, terus nanti wafatnya di Mesir. Nama-nama besar itu melakukan rihlah. Baqi bin Mikhlad, Yahya bin Yahya, Ibnu Asakir, nama-nama besar lah. Mereka tahu orang, ngerti gitu loh. Bukan orang-orang yang ngunci diri di rumah terus baca terus. Mereka bacanya kuat, gaulnya dalam tanda kutip ya, berinteraksi dengan orang solid. Mereka ketika mereka mengatakan, hati-hati loh, tabiat itu tercuri. Itulah sampai Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'mina. Anda jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Itu beneran. Anda nggak sadar. Ya kayak kemarin aja kita cerita tentang Imran bin Hittan. Berubah. Karena apa? Karena istri. Karena suami. Orang tuh berubah. Makanya kan pentingnya mencari pasangan yang terbaik. Track recordnya jelas. Pentingnya menjadi sahabat terbaik. Track recordnya jelas ya, karena itu Nabi SAW tuh sayang sama kita. Kita yang gak sayang sama diri kita, itu poinnya. Terus sok ngerti, sok kepedean. Nah itu. Makanya coba lihat ya, orang punya narasi, jangan ngatur-ngatur pergaulan gue deh. Gue udah ngerti, gue juga paham, atau gue udah dewasa, aku tuh ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Lihat aja nanti beberapa bulan kemudian, nggak usah nunggu tahunan, berapa bulan ke depan orang-orang kayak gitu berubah, kemakan omongan. Nanti Allah kan akan uji omongan seseorang, benar ngerti enggak. Tabiat itu tercuri, dicuri orang. Artinya tabiat baik Anda atau tabiat buruk Anda itu diambil tanpa Anda sadari dan tanpa Anda ridho atau tidak ridho, tanpa Anda rela, baik itu tabiat baik maupun tabiat buruk. Sebaliknya kan, orang yang ngomongnya kasar segala macam,
Ya udah suruh ditaruh bareng sama orang-orang soleh aja, nanti berubah sebentar. Dan nggak usah bicara apapun lah, nggak usah diceramahin, tapi bener-bener ditempel gitu. Ini anak berubah insya Allah. Itu jelas lah. Terpengaruh, mulai dari cara bicara, bersikap, segala macam. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan sejenak. Waqad syuhida anna adwa sayyi'at walil adwa qanunuha alladhi yasri fil akhlaqi kama yasri fil ajsam. Ada, lihat bagaimana para ulama sangat dalam membahas kehidupan, hadirin. Ulama mengatakan bahwa dalam dunia penularan, penyakit menular gitu loh, yang menularkan lah, dalam dunia penularan itu penularan tuh punya pola, punya peraturan atau punya aturan main lah, punya pola, punya aturan main. Dan itu berlaku juga dalam akhlak, tabiat, karakter, attitude, sebagaimana selama ini kita sudah pahami bahwa itu berlaku untuk tubuh dan kesehatan fisik. Ngerti nggak nih? Jadi maksudnya gini, sebagaimana COVID itu menular, sifat buruk juga menular, itu maksudnya. Sebagaimana misalnya COVID itu menular, bicara kasar juga menular. Suka bohong tuh nular tuh. Coba, anak kita bergaul sama teman-teman suka bohong, sebulan lagi jadi tukang bohong anak kita. Lihat, bohong tuh nular, pengkhianatan tuh nular. Dan lain-lain. Sebagaimana budi pekerti luhur nular juga. Gitu. Kelembutan itu nular tuh, kelembutan. Kesantunan nular, santunan. Berpikir positif itu nular. Optimisme nular. Semangat itu nular. Jelas nular lah. Nular. Itu jelas sekali. Makanya sebagian ahli hikmah, guru-guru sepuh tuh menyatakan bahwa guru yang cerdas itu penting, tapi guru yang punya ruh itu jauh lebih penting. Guru cerdas itu penting, tapi guru yang punya ruh itu jauh lebih penting. Guru yang mungkin nggak terlalu cerdas guru ini, tapi menguasai bidangnya. Tapi yang paling cerdas bukan, paling jago bukan, tapi dia punya ruh gitu. Dia punya, ini sosok punya spirit. Itu murid ke bawah, semangat, optimis. Suasana tuh hidup gitu loh. Ada guru tuh cerdas tapi nggak punya ruh, dia aja segala. Itu kebawa sama murid-murid dan orang sekelilingnya.
cemas, pesimis. Nggak bisa deh, nggak bisa. Ke bawah. Jadi itu tuh menular. Menular. Suasana hati kepala rumah tangga itu nular ke anggota keluarga. Makanya kan suami atau ayah itu harus berada di saf terdepan. Karena nular gitu. Lihat bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq setelah diangkat jadi khalifah. Itu lihat taufik Allah kepada beliau. Itu beliau dengan taufik mampu mengembalikan lagi, walaupun tentu saya nggak sama ketika ada Nabi SAW, tapi membangkitkan mental para sahabat yang jatuh ketika Nabi SAW wafat. Dan itu mempengaruhi satu kota, hadirin, dan seluruh umat. Kita tahu bagaimana para sahabat itu benar-benar sedih luar biasa. Gak pernah ada musibah semenyakitkan itu. Lalu lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan atmosfer yang positif kepada mereka. Sebagaimana beliau sangat sedih karena kesedihan yang terukur itu bagian dari keimanan dan cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW sendiri, innal aina la tadma' wal qalba la yahzan wa inna bifiraqika Ibrahim la mahzunun. Ketika Nabi SAW kehilangan Ibrahim, beliau sedih, tapi terukur. Jadi intinya adalah itu salat faktor. Begitu rumah tangga atau ada musibah dalam keluarga, musibah dalam rumah tangga, kalau mau lihat bagaimana kita kalau mau memprediksikan apakah keluarga ini bisa melalui badai itu atau tidak, lihat suasana kepala rumah tangganya. Lihat mentalitas kepala keluarga, lihat ayahnya, lihat suaminya. Kalau suami dan ayah tegar dan solid, insya Allah keluarga itu jalan maju. Tapi begitu kepala rumah tangga, suami atau ayah terpukul lalu ditenangin sama semuanya, berat. Pernah ngebayangin gak sih ketika ada ketika pesawat itu akan masuki turbulensi dahsyat, lalu ada announcement dari pilot, lalu pilot mengatakan, saya pilot pesawat ini, penumpang sekalian, aku juga deg-degan gitu. Kira-kira gimana suasana hati penumpang itu? Pilotnya, aku juga deg-degan gitu. Oh, itu berantakan satu pesawat. Pilotnya ngomong, gak usah banyak-banyak, pilotnya ngomong gitu aja. Atau aku juga bingung mau ngapain, pilotnya ngomong gitu. Itu gimana coba, Mbak? Itu yang sabuk-sabuk, ya, kalau di dalam pesawat sabuk-sabuk hitam bela diri itu juga mikir diri. Pilotnya nggak. Kalaupun pilotnya deg-degan atau dia nggak boleh ngomong demikian. Bandingkan dengan pilot lain di pesawat, turbulensinya lebih parah. Lalu dia kasih announcement, saya pilot pesawat ini, beberapa saat lagi kita akan masuk turbulensi. Ini tidak mudah, tapi yakinlah Allah akan tolong kita, dan percayakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu biarkanlah kami bertugas.
insya Allah kita bisa lalui ini gitu. Saya berharap semua penumpang berdoa dan optimis, tidak ada yang perlu ditakutkan, semua sudah muqaddar. Wah keren ya kalau pilot ngomong gitu ya, bismillah masuk. Itu deg-degan, tapi beda nggak sih dua hal itu? Beda. Itu virus ketakutan pilot yang pertama itu langsung masuk ke penumpang, udah masuk ke penumpang. Penumpang yang awalnya nggak takut jadi takut. Tapi sebaliknya, keberanian pilot yang kedua itu akan menghilangkan ketakutan para penumpang. Paling nggak mengurangi, kalau nggak menghilangkan. Itu kata para ulama udah bicara dari dulu, hadirin. Mereka mengatakan penularan itu ada pola dan aturan mainnya, dan itu berlaku pada akhlak, pada attitude, pada karakter, sebagaimana itu berlaku pada kesehatan dan kesehatan fisik dan tubuh. Itu jangan main-main dengan ini. Menular, yang namanya menular kan kita nggak mau ya gitu. Kalau itu penyakit, artinya kalau menular, penyakit menular, kita tuh nggak mau. Tapi terpapar, siapa mau kena COVID tuh? Nah, tapi terpapar sama akhlak yang buruk, suasana segala. Ini bukan tentang Anda mau atau nggak mau, tapi apakah Anda tertular atau tidak. Maka berhadapan dengan akhlak yang buruk, sifat yang rendah, negatif, coba sikapi itu sebagaimana kita menyikapi penyakit menular gitu loh. Gimana dulu ketika COVID, pakai masker, jaga jarak. Nah begitu juga dengan kalau itu yang dikatakan la tusahib illa mu'minah, jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Artinya jika Anda berhadapan dengan orang yang akhlaknya buruk, karakternya ini tukang bohong, jaga jarak. Dia nggak bisa masuk sedalam menjadi sahabat Anda, tuh nggak bisa. Kenapa? Anda akan tertular gitu. Bukan dimusuhi, bukan. Kan kita udah jelaskan bahwa relasi dan hubungan itu bertingkat-tingkat. Ada yang kenal muka, ada yang kenal nama, ada yang berteman per project, ada yang teman satu divisi, teman satu kerjaan, macam-macam, teman satu tim riset ada. Tapi mereka sahabat? Bukan. Ada yang benar-benar sahabat kita. Nah, Nabi SAW mengatakan, jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Itu. Kenapa? Karena menular. Nah, kalau Anda bersahabat dengan mukmin, Anda akan tertular hal-hal baik. Kejujuran, keikhlasan, kesantunan, keberanian. Itu apa ya? Kerangka berpikir itu pengaruh. Kerangka berpikir hadir. Optimisme. Apakah berpikir besar atau berpikir kerdil, itu sangat dipengaruhi, sangat ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Bahkan makanya para ulama mengatakan apa? Sebagian ulama, saking pentingnya persahabatan, kan para ulama mengatakan jangan hanya bersahabat dengan orang hidup, tapi Anda juga harus punya persahabatan dengan orang mati. Nah, itu. Apa yang dimaksud bersahabat dengan orang yang telah wafat?
Yang dimaksud, Anda harus punya hubungan baik dengan Rasulullah SAW, dengan sunnahnya. Anda harus punya hubungan baik dengan Abu Bakar As-Siddiq dan pandangan, nasihat, dan sikap-sikapnya. Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dengan Utsman bin Affan radhiyallahu, dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan tabi'in, dengan Sa'id bin Musayyib. Itu kan kata Abdullah bin Mas'ud apa? Man kana mustannan falyastannan biman qad mat, kata mereka. Barang siapa yang ingin mengikuti seseorang, ingin menjadi follower seseorang, ingin meneladani seseorang, ingin copy paste seseorang, maka teladanilah yang sudah wafat, kata Abu. Bukan yang masih hidup, yang udah wafat. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena udah terbukti itu, boy. Makanya para ulama mengatakan salah satu jalis terbaik atau anis terbaik, salah satu teman duduk yang terbaik siapa? Buku. Itu salah satu teman duduk terbaik, buku. Maksudnya apa? Buku tentang kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para anbiya alaihimussalam, kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala, kehidupan orang-orang yang mulia, dan ilmu-ilmu nafi lainnya. Itu. 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 Itu poin. Jadi memang persahabatan